Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan keutamaan melaksanakan ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan amalan yang menjadi tiang agama Islam. Seorang muslim akan diberikan kewajiban untuk menjalankan rukun Islam. Di antaranya adalah mengucapkan syahadat, melaksanakan ibadah salat, menjalankan ibadah puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ibadah haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar, sama halnya ia sudah memperteguh dan memperkuat keimanannya. Namun sebaliknya, seorang yang menyatakan ia beriman namun tidak mau mengerjakan sholat, maka sama halnya ia sudah merobohkan salah satu tiang dalam agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan juga mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan manusia yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang jelek, yang buruk. Sedangkan mungkar adalah perbuatan yang tidak dikenal oleh syariat Islam. Salat merupakan amalan yang istimewa karena salat dapat mencegah dan menghentikan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dapat membersihkan rohani dan jasmani kita. Salat merupakan amal sholih yang dapat membersihkan hati seorang muslim dari dosa dan membersihkan jasmani dari kotoran. Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna dan banyak melakukan kesalahan. Segala bentuk kemaksiatan akan menyebabkan bertambahnya dosa dalam diri manusia. Dosa-dosa manusia
dapat dihapus dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan melaksanakan ibadah sholat sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, saya pernah mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah menurut kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula adalah sholat 5 waktu, yang dengan sholat 5 waktu Allah akan menghapus semua kesalahan. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiplin dalam melaksanakan sholat fardu akan mempermudah langkah kita menuju surga. Sholat yang kualitasnya terbaik adalah sholat yang dilaksanakan berjamaah dan pada awal waktu. Seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat fardu di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat al-bardain, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat al-bardain adalah 2 waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar disebut dengan al-bardain karena waktu subuh adalah waktu yang biasanya menunjukkan manusia dalam kondisi tidur, sedangkan waktu asar adalah waktu manusia dalam kondisi fisik yang lelah, sibuk dalam bekerja, bermain, atau mengerjakan tugas. Maka seorang muslim yang menjaga sholatnya dan berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka akan mendapatkan pahala surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat adalah ibadah yang digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada setiap manusia yang memohon kepadanya. Seorang muslim dapat memohon pertolongan kepada Allah lewat sabar dan juga sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk tetap bersabar dalam menghadapi ujian, musibah, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dan sholat merupakan sarana seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Rabb-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang melaksanakan ibadah solat berjamaah, maka Allah akan memberikan keutamaan bagi dirinya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjamaah lebih utama dari solat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan keutamaan ibadah solat. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.